Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam dan bahagia untuk kita semua. Jumpa kembali Bapak Ibu bersama saya Ari Santoso dari SDN Pacar Kembang 1 Surabaya. Mohon izin berbagi Bapak Ibu seperti yang nampak pada layar terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Saya akan berbagi bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran inovatif pada tahap rencana aksi dalam penyusunan RPP dengan menggunakan sebuah model pembelajaran problem based learning atau PBL. Seperti apa Bapak Ibu bentuk RPP dengan model PBL dan bagaimana aktivitas-aktivitas kegiatan di setiap langkah atau sintak PBL, mari kita bahas bersama-sama. Seperti pada umumnya RPP Bapak Ibu, di paling atas maka kita akan tuliskan identitas. Nah, di identitas ini akan kita cantumkan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tema, tahun pelajaran, dan alokasi waktu. Untuk alokasi waktu di sini tertulis 2 kali 35 menit satu kali pertemuan untuk kepentingan pair teaching Bapak Ibu, sehingga tidak kami tulis seperti struktur di dalam kurikulum. Nah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita amati dan cermati komponen-komponen yang ada di RPP. Komponen yang pertama yaitu kompetensi inti. Komponen yang pertama ini kita tinggal mengcopy paste dari kebijakan pemerintah yang sudah menetapkan kompetensi inti. Dari kompetensi inti ini kita akan turunkan Bapak Ibu di komponen yang berikutnya, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Bapak Ibu, saya mengambil materi tentang aktivitas latihan daya tahan jantung Bapak Ibu untuk pengembangan kebugaran di posisi numerik KD 3.5 dan 4.5. Bapak Ibu, salah satu hal yang penting Bapak Ibu ketika kita masuk di komponen kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, maka kita harus merumuskan indikatornya dengan menggunakan kata kerja operasional yang tepat Bapak Ibu. Karena harapannya dengan pembelajaran PBL ini nanti kita bisa menghasilkan capaian pembelajaran untuk anak-anak pada posisi ranah kognitif di tingkat C4 yaitu menganalisis, maka saya menggunakan kata kerja operasional menganalisis. Jadi kalau kita cermati Bapak Ibu, menganalisis hubungan aktivitas latihan daya tahan jantung terhadap kemampuan kebugaran jasmani, menyimpulkan bentuk aktivitas latihan daya tahan jantung meningkatkan daya tahan jantung. Nah kemudian yang berikutnya mendemonstrasikan ini sama dengan mempraktekkan bentuk aktivitas latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Dan yang terakhir membuat produk video yang menunjukkan gerakan aktivitas latihan daya tahan jantung. Sekali lagi Bapak Ibu, merumuskan indikator harus dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang tepat sesuai capaian yang kita harapkan nanti dikuasai oleh peserta didik kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, masuk ke komponen yang kedua yaitu tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kita amati Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran yang paling populer menggunakan sebuah rumus ABCD. Di dalam perumusan kalimatnya harus mencantumkan audiennya, kemudian B-nya adalah behavior, kemudian C-nya adalah condition, yang D-nya adalah degree. Kita lihat Bapak Ibu langsung saja kalimatnya. Dengan mengamati gambar, tayangan PPT, identifikasi masalah, dan diskusi,
peserta didik mampu menemukan hubungan aktivitas latihan daya tahan jantung terhadap kemampuan kebugaran jasmani. Kemudian melalui tayangan video dan diskusi kelompok, siswa mampu menyimpulkan bentuk aktivitas latihan daya tahan jantung untuk meningkatkan daya tahan jantung. Jadi tujuan pembelajaran ini diturunkan dari indikator ini, Bapak Ibu. Ada 4 indikator di sini, maka saya akan merumuskan 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ketiga misalkan, dengan mengamati tayangan video dan contoh peragaan guru, siswa mampu mendemonstrasikan bentuk aktivitas latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Berikutnya Bapak Ibu, dengan kerjasama kelompok, siswa mampu membuat produk video yang menunjukkan gerakan aktivitas latihan daya tahan jantung. Oleh sebab itu, masukan dari saya, rumusan indikator capaian kompetensinya juga harus dirumuskan dengan KKO yang tepat. Kemudian tujuan pembelajarannya juga harus dirumuskan dengan panduan A, B, C, D dan dengan tepat. Seperti itu. Langsung saja kita menuju ke komponen D, Bapak Ibu. Materi pembelajaran ini ditulis pokok-pokok materinya saja, Bapak Ibu. Aktivitas latihan daya tahan jantung ada lari memindahkan bola, ada lompat tali, ada permainan reaksi. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran Bapak Ibu bisa diamati. Problem based learning PBL berbasis ICT dan penerapan TPACK. Jadi Bapak Ibu, saya mencoba menuliskan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya akan menggunakan RPP ini dengan desain pembelajaran problem based learning atau PBL. Kemudian tetap kita menggunakan pendekatan saintifik, amanahnya kurikulum 13. Kemudian metode yang kita pakai pemecahan masalah, tanya jawab, diskusi, penugasan gerak, demonstrasi, dan melalui permainan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, komponen berikutnya yaitu media, alat, dan peraga. Kita tuliskan aja Bapak Ibu, media pembelajarannya apa nanti. Bapak Ibu bisa sebutkan media-media yang digunakan. Bahkan media modifikasi Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Apakah Bapak Ibu menggunakan media interaktif misalkan, atau menggunakan aplikasi, bisa digunakan di sini Bapak Ibu. Kemudian kita juga mencantumkan alat-alat yang kita gunakan, misalkan ada skipping, ada kun, ada bola kecil, ada keranjang, ada kapur tulis, ada stopwatch misalkan. Nah, itu penting sekali untuk kita tuliskan. Nah, Bapak Ibu, baru kegiatan berikutnya adalah kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Inilah kegiatan yang paling utama dan paling penting Bapak Ibu di kegiatan rancangan desain pembelajaran dalam sebuah RPP. Ada kegiatan pendahuluan Bapak Ibu. Di kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluannya, ada kegiatan intinya, dan ada kegiatan penutup. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, kegiatan pendahuluan sama Bapak Ibu pasti melakukan pembukaan salam, kemudian berdoa, kemudian memeriksa kehadiran, dan ini saya masukkan menyiapkan fisik dan psikis. Ini kita coba berikan anak-anak untuk yel, untuk tepuk, biar anak-anak lebih semangat dan lebih bergembira di dalam melakukan spiritnya, motivasinya akan terbangun di sini nanti. Ada beberapa yel atau penyemangat yang kita buat. Ada salam PJOK, ada tepuk sansesu, santai serius sukses misalkan, dan seterusnya. Ada apersepsi Bapak Ibu, mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki anak-anak terkait materi tersebut. Misalkan saya mencoba di apersepsinya mengajak anak-anak menghitung denyut nadi selama 60 detik, karena yang mau dibahas adalah materi aktivitas latihan daya tahan jantung. Nanti membuat apersepsi mengkaitkan dengan menghitung denyut nadi itu dengan materi, nanti kita hubungkan terkait dengan kebugarannya juga. Selanjutnya Bapak Ibu, ada
mengaitkan kembali materi prasyarat misalkan. Kita coba memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik apa yang dimaksud dengan daya tahan jantung, sehingga anak-anak nanti akan terpantik untuk berpikir dan mencari jawaban dari bacaan-bacaan yang ada di buku. Mengapa daya tahan jantung harus ditingkatkan? Nah, itu mungkin bisa dilakukan di kegiatan pendahuluan. Kemudian memberikan motivasi Bapak Ibu terkait dengan materi yang akan dipelajari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru juga menyampaikan manfaat atau pentingnya materi ketika dibahas dikaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu masuk di kegiatan inti Bapak Ibu. Nah, disinilah letak sintak atau langkah-langkahnya problem based learning PBL dengan dengan dipadukan dengan satu pendekatan saintifik yang posisinya di sebelah kanannya. Di sebelah kiri ini merupakan sintaknya model pembelajaran problem based learning. Yang pertama Bapak Ibu, mengorientasikan peserta didik kepada masalah. Coba ide saya. Di kegiatannya saintifiknya mengamati. Misalkan peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Misalkan hubungan aktivitas latihan daya tahan jantung dengan kebugaran jasmani. Diamati Bapak Ibu, bentuk aktivitas latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dilakukan dengan cara mengamati sebuah tayangan gambar seperti ini Bapak Ibu. Ini mengorientasikan masalah Bapak Ibu. Sederhana memang ide saya hanya mencantumkan gambar A sebagai mengorientasikan masalahnya. Anak-anak fokus ke masalah di sini. Ada gambar A, ada gambar B, ada gambar C. Nah, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan melalui gambar tadi. Tapi diikuti dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan pembimbing. Aktivitas fisik yang nampak pada gambar A adalah misalkan sederhana dulu, kemudian bagaimana aktivitas belajar pada gambar B. Anak yang nampak pada gambar B ini kondisi tubuhnya saat belajar seperti apa, nanti kita perjelas seperti itu. Bagaimana aktivitas belajar pada gambar C. Nah, ini kalau posisi gambar seperti ini nampak sekali anak pada posisi saat belajar seperti ini, kondisi tubuhnya seperti apa. Nah, baru mulai masuk Bapak Ibu perbedaan cara belajar anak pada gambar A dan pada gambar B dengan kondisi badan yang seperti itu dipengaruhi oleh kondisi apa kira-kira. Nah, disitulah nanti yang akan diselidik oleh anak-anak, disitulah permasalahan yang akan diidentifikasi anak-anak. Terus selanjutnya anak-anak juga dikasih sebuah pertanyaan pemandu, bagaimana bentuk aktivitas latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Nah, begitu Bapak Ibu gambaran ide masalah yang diorientasikan kepada siswa untuk dipecahkan. Bapak Ibu bisa mengembangkan beberapa permasalahan yang akan dipecahkan melalui tayangan-tayangan video misalkan. Baik Bapak Ibu, langsung kita menuju kegiatan berikutnya, mengamati. Nanti kita berikan lembar kerja Bapak Ibu, anak-anak diberikan juga materi penjelasan interaktif melalui PPT, melalui tayangan video yang kita tautkan seperti ini. Nanti bisa dibuka di anak-anak sehingga anak-anak akan mendapatkan informasi dalam pemecahan-pemecahan masalah tersebut. Di sini ada gambar lari memindahkan bola yang nanti juga diamati oleh anak-anak. Kemudian ada lompat tali, ada permainan reaksi. Nah, guru memberikan motivasi dan arahan agar siswa fokus dalam mengamati dan menugaskan siswa untuk mencatat hal-hal penting di dalam pemecahan masalah tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada
di sintak yang kedua, ada di tahapan yang kedua pada problem based learning, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Mengorganisasikan peserta didik ini artinya, karena anak-anak ini nanti bekerja kelompok, maka guru juga mengorganisasi siswa di dalam 4 kelompok ini. Saya coba kelompokkan menjadi 4, terdiri dari 7 sampai 8 anak. Kemudian disinilah nanti kita akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok, dan peserta didik akan melakukan diskusi dan kerjasama, sharing, untuk mencari, mengumpulkan data bagaimana menyelesaikan permasalahan dan materi yang akan dipelajari. Berikutnya Bapak Ibu, di sintak yang ketiga, di langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Jadi di sini nanti anak-anak akan mengumpulkan informasi yang relevan, terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diidentifikasi tadi. Ada melihat lagi PPT, melihat video, dengan difasilitasi oleh guru, membaca buku sumber lain terkait dengan materi lari memindahkan bola, lompat tali, permainan reaksi. Maka anak-anak di situ di dalam diskusi kelompoknya berusaha untuk mencari solusi masalah terkait materi pokok yang tadi disampaikan oleh gurunya terkait latihan daya tahan jantung. Nah, kemudian anak-anak juga ada aktivitas di lapangan, karena ini pembelajaran PJOK. Nah, di lapangan nanti kita lakukan mulai pemanasan. Saya memilih pemanasan melalui permainan. Ada pemburu, ada polisi, hutan, dan rusa. Jadi ada anak yang kita jadikan pemburu, ada 3 anak yang saling bergandeng tangan menghalangi pemburu untuk menembak rusanya misalkan, atau menangkap rusa. Ini seru sekali, sehingga anak-anak jadi bersemangat, senang, kemudian otot-otot tubuhnya, suhu tubuhnya juga akan meningkat, akan lebih siap. Masih dalam pemanasan, mungkin anak-anak di dalam barisan kita ajak menyanyi, menyanyi dan bergerak misalkan. Diputar, tangan diputar, dan seterusnya. Yang digoyang, ayo pinggul digoyang misalkan. Nanti kita bergerak menyenangkan anak-anak di pemanasannya. Dilanjutkan nanti memperagakan Bapak Ibu secara bergantian, secara kelompok dan secara bergantian. Baris pertama, baris kedua, tetap di dalam kelompok barisannya yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, disinilah nanti ada kegiatan mengumpulkan informasi lagi, karena masih dalam kegiatan apa ini? Masih di kegiatan penyelidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di kegiatan disinilah anak-anak mengumpulkan informasi lagi. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan informasi untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Kemudian diperintahkan membuat kesimpulan-kesimpulan dari aktivitas latihan yang dapat meningkatkan daya tahan jantung. Tahapan berikutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, Bapak Ibu, di sini anak-anak melalui perwakilan kelompoknya maju bersama-sama, tapi yang menyampaikan 1 orang nanti. Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Mempresentasikan hasil kelompok, kemudian ada temannya yang mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukannya tadi. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Ada beberapa kegiatan yang saya blok warna biru ini. Menganalisis masukan, tanggapan, dan koreksi dari guru, dari kegiatan mengamati, dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung, kemudian mengolah informasi yang bersifat mencari solusi. Ini akan mendapatkan evaluasi dari guru dan masukan dari kelompok yang lain. Itu Bapak Ibu di sintak yang ke-5. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup Bapak Ibu. Jadi gambaran RPP-nya menggunakan model pembelajaran problem based learning
di kegiatan intinya seperti itu Bapak Ibu. Ada 5 langkah dan ada langkah-langkah saintifik yang dipadukan Bapak Ibu. Kemudian di kegiatan penutup seperti biasanya anak-anak akan membuat simpulan poin-poin penting bersama gurunya, bersama kelompok juga. Kemudian melakukan refleksi, bisa bersama-sama dengan gurunya melakukan refleksi bagaimana perasaannya, apakah sudah menguasai materi-materi yang dilakukan dan dipraktekkan, bagian mana yang belum dikuasai, kendalanya seperti apa, itu bisa kita refleksikan bersama anak-anak. Kemudian guru juga akan melakukan memberikan penilaian kepada anak-anak terhadap tugas yang sudah dikumpulkan. Guru mengingatkan pentingnya sikap sportif, disiplin, kerjasama kelompok, kemudian memberikan pekerjaan rumah untuk melakukan aktivitas daya tahan jantung di rumah. Ditugaskan beberapa gerakan yang dilakukan anak-anak di rumah dengan difoto dan sebagainya. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya dan diakhiri dengan doa. Nah, Bapak Ibu, ada komponen berikutnya, sumber belajar kita cantumkan Bapak Ibu, bahwa kita mengajar itu menggunakan buku apa, kita tuliskan aja, menggunakan rangkuman materi kah, apakah menggunakan video yang kita ambil dari channel YouTube misalkan. Dan yang terakhir, yang penting Bapak Ibu juga adalah penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Jadi penilaian mencakup 3 aspek Bapak Ibu, mulai penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ada lembar observasi Bapak Ibu untuk penilaian sikapnya, ada tes tulisnya untuk pengetahuan. Ini yang saya pakai loh Bapak Ibu ya. Ada observasi, kalau Bapak Ibu menggunakan jurnal monggo. Penilaian pengetahuan saya menggunakan tes tulis. Kalau Bapak Ibu mau mencantumkan juga tes lesan ya monggo, tidak apa-apa. Saya melakukan penilaian unjuk kerja Bapak Ibu, mempraktikkan nanti aktivitas latihan daya tahan jantung itu dipraktikkan dan kita nilai. Kita lihat instrumennya Bapak Ibu, penilaian sikap menggunakan lembar penilaian sikap, lembar observasi misalkan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Sangat baik, cukup kurang kalau saya. Ada yang model lain Bapak Ibu, boleh. Terus rubriknya seperti ini. Nah ini rubriknya Bapak Ibu. Sportif itu kalau memenuhi kriteria 4 akan mendapat poin berapa. Kalau kriteria ini dipenuhi semua maka dia akan dapat nilai sangat bagus. Kalau hanya 2 kriteria, C cukup. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau 3 kriteria bagus. Paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian penilaian pengetahuan, sebelum kita melihat kisi-kisi melihat soalnya, kita juga akan membuat kisi-kisi soalnya. Kebetulan saya membuat soal IC Bapak Ibu, bukan pilihan ganda. Sepintas seperti ini, ada kompetensi dasar, materi, indikator soal, bentuk soal, jumlah soal. Ini indikator soal IC saya, ada 8 ya Bapak Ibu. Lembar tes tulisnya seperti ini, uji kompetensi pengetahuan. Kita berikan soal 8 soal, tapi juga harus kita lengkapi dengan kuncinya Bapak Ibu dan pedoman penyekoran. Kita lihat sebentar kunci jawabannya dan skornya seperti ini. Nah, ada skor yang 20 juga, ada yang 10. Nah, kita jumlah 8 tapi total nilainya 100. Nah, berikutnya ada penilaian keterampilan Bapak Ibu. Lembar penilaian keterampilan atau untuk praktiknya seperti ini. Ada lari memindahkan bola, ada lompat tali, ada permainan reaksi. Tentu penilaian ini nanti akan kita lengkapi dengan sebuah rubriknya Bapak Ibu. Bahwa lari memindahkan bola kriterianya ada 4, lompat tali kriterianya ada 4. Kalau dia mendapat 4 kriteria, kalau dia bisa memenuhi unsur 4 kriteria maka skornya 4. Semuanya nanti akan kita nilai dengan skor perolehan dibagi dengan skor maksimum, kita kalikan 100 Bapak Ibu. Seperti yang biasanya dilakukan Bapak Ibu juga kalau penilaian menggunakan rubrik.
Nah, ini untuk pengayaannya Bapak Ibu kita cantumkan bahwa nanti yang berada di bawah ketuntasan kriteria ketuntasan minimal maka kita adakan remedi. Kemudian ada pengayaan-pengayaan kalau memang nilai-nilai yang kita putuskan mendapatkan pengayaan yang nilainya di atas KKM, misalkan kita tetapkan bahwa anak-anak yang akan kita remedi itu nilai posisi 90 ke atas misalkan, maka anak-anak akan mendapatkan sebuah materi pengayaan dan latihan soal pengayaan. Nah Bapak Ibu, yang terakhir ditandatangani Bapak Ibu oleh kita dan kepala sekolah kita. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini, berbagi tentang perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran inovatif menggunakan problem based learning. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.